Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, selama hari Minggu dan Horas dari GPKB Pulau Mas Rawamangun, kami sampaikan kepada Bapak Ibu secara khusus warga jemaat GPKB Pulau Mas Rawamangun dan setiap orang saudara seiman yang dimanapun mereka berada pada saat ini. Firman Tuhan untuk kita akan saya bacakan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga 44. Beginilah firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hasil puluh hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis, di bawah tema Allah memelihara umatnya. Saudara-saudara, pada hari ini genaplah atau sudah 5 kali kita beribadah di rumah atau di tempat mana saja, karena sesuai dengan anjuran atau peraturan pemerintah demi saling mendukung untuk mencegah menjalarnya wabah COVID-19. Seraya kami mendoakan dan memberikan salam penguatan kepada Bapak Ibu yang masih terpapar COVID-19, tetap senang, gembira, bersemangat, waspada, dan jangan lupa berdoa supaya iman kita kuat dan imun kita kuat juga, sehingga saatnya nanti Bapak Ibu bisa sembuh, pulih, dan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan minggu akan datang kita sudah bisa bertemu, walaupun mungkin nggak semua yang bisa hadir di gereja, tapi toh nanti kita akan mengikuti peraturan pemerintah dan melihat situasi apakah kita sudah bisa beribadah seperti sedia kala. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi di bawah tema Allah memelihara umatnya. Kadang-kadang kita berpikir dalam suasana sekarang ini, bagaimana Tuhan memelihara kita dalam suasana yang pelik. Tapi justru disitulah kita melihat kuasa Tuhan. Disitulah orang beriman diuji. Karena orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Allah berkuasa dalam suka dan duka ciptaannya. Allah menyertai kita. Allah memelihara kita dalam segala situasi. Jadi bukan dalam hal kemujuran atau dalam hal keberuntungan, tetapi bagi orang beriman sebenarnya dia melihat betapapun pelik suasananya, tetapi dia melihat kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita yakini. Sebagaimana juga dalam tertulis pada Mazmur 33 ayat 18, saya akan bacakan untuk kita.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Lihat, kita merasakan dalam maut, kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kelaparan. Dalam situasi COVID-19 ini, banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita alami, kelaparan, kematian, macam-macam. Pada minggu ini saja ada sahabat-sahabat dekat saya yang meninggal. Ada di Siantar, ada di Jakarta. Ya, itulah kenyataan. Tapi orang beriman bisa melihat sesuatu campur tangan Tuhan dalam keadaan seperti itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah juga pengalaman Nabi Elisa. Kalau kita perhatikan 2 Raja-Raja 4 ini, dari ayat 1 sampai ayat 44, menunjukkan betapa Tuhan berkuasa, ya, betapa Tuhan memelihara umatnya, betapa Tuhan memakai hambanya dan memelihara hambanya Elisa, dan yang luar biasa lagi, memakai hambanya untuk saling tolong menolong, untuk menolong yang berkesusahan. Dan hal inilah yang sangat kita pentingkan pada masa-masa sekarang ini. Ada iman kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan. Demikian juga bahwa Tuhan juga menghendaki kita mempunyai kepedulian kepada sesama. Pada cerita pertama, kalau kita melihat di sini, pada ayat 1 hingga ayat 7, Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong janda Nabi yang sedang kritis ekonominya atau krisis ekonomi. Yang berikut di ayat 8 sampai 37 ada perempuan Sunem, perempuan yang kaya, yang baik hati. Walaupun dia mengalami kesusahan karena tidak punya anak, tapi dia merasa cukup. Dia merasa pasrah. Tapi bukan hanya cukup dan pasrah, dia mempunyai hati yang baik, kepedulian. Kalau kita sering mendengarkan bahwa orang Samaria yang baik hati, nah di sini ada juga perempuan Sunem yang baik hati. Perempuan Sunem maksudnya perempuan dari Sunem, dari daerah Sunem. Dalam orang Batak sering mengadakan buru toba atau si buru toba, ya buru dari toba. Ya maunya juga buru toba baik, kan? Nah, kalau kita lihat misalnya jahat perangai buru toba itu kita kurang suka, malu kita. Dan pada hari ini misalnya perempuan Sunem ini, dia sebagai orang perempuan kaya, walaupun ada pergumulannya, tapi dia pasrah, dia merasa cukup, dan bukan hanya merasa cukup, dia merasa harus berbagi. Dia memfasilitasi hambanya Elisa, walaupun Elisa berguna bagi banyak orang, bukan hanya berguna untuk dirinya, karena dia sudah merasa cukup. Tetapi dalam kecukupannya itu, dia mempedulikan, dia memperhatikan kebutuhan seorang hamba Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam cerita itu, Elisa juga mendoakan, ya, mendoakan supaya perempuan Sunem, tentu saja dengan suaminya, memperoleh anak, dan Tuhan mengabulkannya. Saudara-saudara nanti bisa baca itu karena cerita ini amat menarik. Dia seorang pejuang perempuan. Dia seorang perempuan yang contoh menjadi teladan dalam kehidupan kita, baik bagi perempuan dan juga bagi pria atau laki-laki. Bagaimana seorang perempuan yang kaya, baik hati dan peduli
tetapi dia juga diperhatikan oleh Tuhan melalui hambanya Elisa. Saudara-saudara, demikian juga pada ayat 38 sampai 41. Elisa di tengah-tengah kelaparan, dia tampak tenang karena dia percaya bahwa Tuhan akan memakai dia untuk memberikan pengharapan atau memuaskan dahaga, memuaskan juga, mencukupkan mereka dalam kelaparan, dan mujizat terjadi. Betapa orang-orang beriman selalu peduli kepada sesamanya, dan tidak kurang pentingnya pada firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang menjadi ayat pada hari ini, ayat khotbah pada hari ini, di mana juga mujizat terjadi. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang supaya mereka makan. Ada sesuatu yang di situ menarik, saling peduli. Ada seseorang yang datang dari Baal Salisa membawa hulu hasil atau buah sulung dari pekerjaannya untuk memperhatikan Elisa, untuk menolong Elisa, untuk membantu Elisa dalam pelayanannya, dalam misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi saudara-saudara kasih sama Tuhan, Elisa sebagai hamba Tuhan menunjukkan kepedulian, kepekaan. Dia mengatakan, berilah mereka makan. Berilah itu kepada orang-orang supaya mereka makan. Walaupun memang ada kekhawatiran, sama seperti peristiwa ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya kan? Muridnya khawatir, tapi Yesus meyakinkan mereka. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Pelayannya khawatir. Tentu saja hitungan matematika. Tetapi Elisa datang perhitungan iman. Berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ya kan, memang di situ ada hati, di situ ada iman, pasti mujizat terjadi. Itu harus kita alami. Setiap orang beriman harus mengalami itu. Kalau dalam hidupnya tidak pernah mengalami mujizat, maka imannya harus pertanyakan. Ya kan? Memang nggak harus mujizat yang seperti spektakuler, yang menyolok mata, yang sekonyong-konyong, dan hanya itu yang ditunggu, bukan. Tapi orang yang beriman dalam kehidupannya akan melihat bahwa penyertaan Tuhan melalui mujizatnya hari lepas hari. Kalau orang Batak mengatakan, "Molo adong roha dan adong satupa." Ya, kalau kita nggak punya hati, pasti nggak ada yang terjadi. Ya, kita akan malas tidur, kita akan pelit, kita akan bodoh, seperti orang bodoh, tidak ada sesuatu, tiada kreasi. Alai muladung roha, kalau ada hati, semuanya bisa terjadi. Nah, kita tinggalkan dalam bahasa rohani, bahasa iman. Di mana ada iman, di situ tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat terjadi, dan orang beriman akan mengalami ini hari lepas hari sebagai penyertaan Tuhan bagi umatnya dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun. Ya, dan itulah sebenarnya yang harus dimiliki oleh orang beriman, anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu anak Tuhan, ya harus percaya itu. Harus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Harus percaya tiada yang mustahil dalam segala situasi. Termasuk dalam keadaan sekarang, keadaan COVID. Memang ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah politik, ada masalah hukum, macam-macam masalah yang kita hadapi. Tapi sesungguhnya disitulah iman kita dipertaruhkan. Elisa juga banyak masalah yang dihadapi. Memang dia lebih tenang daripada Elia pendahulunya. Tapi Elia sendiri yang sangat mengalami banyak tantangan, cobaan dan penderitaan, dia tetap kokoh dalam imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam segala situasi dan penderitaan yang dia alami. Nah, sekarang Elisa penerus dari Elia. Dia belajar dari pendahulunya. Dia belajar dari gurunya. Dia berpikir bahwa Elisa saja mampu. Elia saja mampu. Elia saja disertai oleh Tuhan. Dan memang kita melihat kehidupan Elisa nampaknya lebih enjoy, lebih tenang, lebih mudah daripada yang dialami oleh Elia. Walaupun memang kualitas mereka sungguh sama-sama luar biasa. Itulah menjadi pengharapan kita pada saat ini. Bahwa dalam segala situasi itu, kalau kita beriman kepada Tuhan, dalam segala kesulitan itu kita beriman kepada Tuhan, kita tidak akan panik. Tidak akan panik. Malah sebaliknya, kita akan tenang melihat, ya. Dan terutama juga dalam masa-masa sekarang ini, ada kepedulian. Kalau kita tambah tadi, nakin adong medok, walau adong roha dengan adong satu pak. Di situ ada iman, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, di situ ada kepedulian, maka Tuhan akan memberkati secara melimpah. Ada juga pepatah Batak mengatakan, holit mago, buang-buang ganda. Semakin kita kikir, hati kita kikir, iman kita jadi kikir juga. Hati kita, iman kita ciut juga. Tapi ketika kita peduli kepada orang lain, kita gembira, kita senang, dan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan lain untuk memberkati kita. Itulah yang terjadi di tengah-tengah iman, di tengah-tengah kepedulian, di tengah-tengah situasi yang luar biasa peliknya. Tuhan memakai Elisa, Tuhan memakai para hambanya, Tuhan memakai umatnya menjadi saluran berkat. Tidak egois dia, ya kan? Hamba Tuhan sekarang banyak menumpuk harta, gak peduli orang lain, dia hanya merasa diberkati Tuhan, ya. Tapi dia gak peduli bahwa banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang miskin, macam-macam penderitaan mereka, tapi dia masih nyenyak tidur dalam kelimpahan yang tidak sepantasnya dia miliki sebagai hamba Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, di tengah-tengah suasana kelaparan itu, dalam stok yang sedikit itu, Elisa menyempatkan diri untuk peduli kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, satu pekerjaan. Lalu dihidangkannya lah di hadapan mereka, di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Lihat, sedikit bercerita ya, waktu kami saya dengan tim pergi pelayan ke Padang, ya kan? Lalu kemudian pergi ke kemana itu, ke NTT, waktu kita memperhatikan. Dari segi persiapan keberangkatan itu sangat minim lah. Yang namanya mau mengunjungi orang yang apa itu namanya, orang yang kena bencana di NTT, mengunjungi gereja Mentawai di Padang, ya kan? Ya persiapan pas-pasan. Tapi pengalaman saya dan tim di sana luar biasa. Saya bertemu dengan seorang pendeta Mentawai yang pintar masak. Enak masakannya.
Kami akhirnya disambut dengan gembira oleh HKBP, padahal saya di PKB. Mereka sambut dengan luar biasa, mereka sambut dengan gembira. Demikian juga waktu kami ke NTT. Walaupun kami lelah, tapi tidak terasa kelelahan itu, karena Tuhan memberikan mujizat-mujizat. Walaupun mungkin menurut orang sederhana, tapi bagi saya dan teman-teman itu suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, jemaat GPKB Pulau Mas Romangun, ya. Ini tantangan juga bagi kita. Ya, saya berharap nanti ya dalam situasi ini pun kita akan mencipta sesuatu kepedulian. Tahun lalu kita sudah lakukan sedikit peduli COVID namanya. Maksudnya bukan kita peduli senang gembira dengan COVID, bukan, tapi peduli kepada sama jemaat dan sekitar. Nah, bagaimana kita mencipta ini? Ya, nah kita harus lakukan apapun, karena saya yakin sedikit pun yang kita lakukan pasti Tuhan memberkati. Sama halnya dengan keadaan yang dialami oleh Elisa ini. Dari buah sulung dibawa sedikit jumlahnya. Menurut pelayannya tidak cukup. Tetapi keyakinan yang kokoh dan kepedulian yang luar biasa dari seorang Elisa diberkati oleh Tuhan. Maka terjadilah mujizat. Mereka makan, 100 orang makan, dan makanannya masih sisa. Ya kan? Ini satu, kalau harus ini, situasi ini harus dialami oleh setiap orang. Nah, inilah penghiburan bagi kita, Bapak Ibu. Ya kan? Di tengah-tengah situasi yang gawat sekarang, mencekam sekarang, saya juga karena udah 5 minggu kita nggak bertemu, hati saya kadang-kadang ciut. Ya, saya gembira dengan situasi Manjuntak, udah datang 2 kali hari Sabtu kan. Kadang-kadang saya undang juga teman-teman pendeta 1-2 orang, ya kan, dari gereja lain, ngobrol-ngobrol aja. Walaupun saya harus masak sama mereka. Tetapi dalam pengharapan yang kokoh, dalam iman yang kokoh, kita yakin bahwa Tuhan berkuasa. Ya. Jadi sekali lagi, dalam suasana yang pelik sekalipun bagi orang yang beriman, bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Sebaliknya, di tengah-tengah pergumulan itu, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada, itulah pertanda kita beriman yang kokoh. Terutama bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, anggota jemaat, dan juga setiap orang yang merasakan peliknya. Tadi cerita sedikit lagi ya, amang pendeta kita, pendeta David Sitompul, pasti mungkin kenal di GPKB Cipayung. Sekarang mereka lagi COVID dua-duanya, jadi dia merasakan kayak seperti COVID yang ganas itu ya. Dia bercerita tadi. Tapi kalau contohnya amang itu tidak punya iman, tidak melihat Tuhan dalam apa itu, dalam kepelikan itu, kegetiran itu, kesesakan itu, ya imannya nggak kokoh. Bukan berarti karena dia kena COVID, saya nggak kena COVID, maka saya akan katakan nggak ada iman dia, bukan. Dia bilang tadi, jangan ada lagi orang yang bilang nggak ada COVID. Ada, kata dia. Saya juga yang secara medis, secara secara formal, saya belum pernah mengidap, walaupun mungkin nggak tahu juga, karena belum pernah dites kan gitu kan. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa pendeta Sitompul tidak beriman, saya beriman, bukan. Tapi di tengah-tengah segala situasi, mari kita beriman kepada Tuhan. Dan sedaya mampu kita, selagi hari masih siang, kita juga melakukan hal-hal yang baik. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Terutama dalam menolong orang dalam kesesakan sekarang. Ya, peduli sesama, peduli tetangga, paling tidak senyum kalau nggak ada uang. Kalau ada uang, bagi-bagilah sedikit banyak. Tadi kalau Bapak Ibu membaca ini, tolong nanti dibaca pasal 4 ini, luar biasa ya. Pasti kita akan merasa, saya ini belum ada apa-apanya. Belum ada iman, belum ada kepedulian, belum ada mujizat yang saya rasakan, saya alami.
Dan tiga-tiganya itu amat penting dalam kehidupan orang beriman. Dia beriman yang kokoh, dia peduli, dia mengalami mujizat dalam kehidupannya. Itulah orang yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari dalam segala situasi. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini semakin memperkuat iman kita dan percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan memelihara umatnya dengan segala cara Tuhan. Pasti cara Tuhan itu luar biasa dan tidak terduga dan tidak terhitung oleh manusia dan tidak terukur oleh manusia. Tetapi kalau kita beriman sungguh kepadanya, maka kita yakin Dia tetap ada, Dia berkuasa, Dia hadir, dan Dia memelihara kita, memberkati kita, menyembuhkan kita dari segala penyakit, menolong kita dalam segala pergumulan. Kiranya Tuhan menolong kita pada hari-hari yang menggetirkan ini. Bangsa kita juga ditolong oleh Tuhan, gereja kita ditolong oleh Tuhan, dan yang menjadi seruan firman Tuhan pada hari ini, ketika Tuhan memelihara kita, maka kita juga punya tugas untuk memelihara orang lain. Ketika Allah peduli kepada kita, kita juga punya tugas untuk peduli kepada orang lain. Berbagi berkat kita yang sudah diberkati, harus berbagi berkat kepada orang lain. Jangankan orang sehat, jangankan orang kaya, seperti perempuan Sunam tadi, kita yang sakit pun ya harus saling berbagi pengalaman, mendoakan, saling menopang dalam kehidupan kita. Itulah petunjuk bahwa kita anak Tuhan dan kita yang peduli, dan kita percaya janji Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau kiranya memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau menginginkan kami punya iman kepada Tuhan. Engkau menginginkan kami peduli kepada sama kami, sebagaimana Engkau peduli kepada kami. Engkau juga menginginkan bahwa kami merasakan mujizat yang luar biasa dari Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Karena kalau itu tidak ada, maka iman kami sungguh harus dipertanyakan. Maka Tuhan, kami berdoa, berikanlah kekuatan iman kepada seluruh anggota jemaat-Mu dalam segala situasi, dalam suka dan duka, terutama pada masa COVID sekarang ini yang masih mencekam dunia, mencekam bangsa kami, mencekam Jakarta ibu kota, dan juga mencekam gereja kami. Biarlah kami beriman bahwa Engkau ada dalam segala situasi itu. Demikian juga pergumulan-pergumulan pribadi kami, yang sakit sudah lama, yang sakit karena COVID, yang punya masalah ekonomi dalam banyak hal, karena banyak hal. Tuhan kiranya menyentuh hati dan pikiran mereka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka bisa menghadapi segala sesuatunya, dan mereka bisa kreatif melihat bahwa Engkau menyediakan segalanya bagi kami. Demikian juga ya Tuhan, berikan kami iman yang kokoh, berikan kami kepedulian supaya kami mampu dan mau peduli kepada sama kami, sehingga niat Allah kehidupan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Maka hiburkanlah anggota jemaat-Mu, hiburkan seluruh anak-anak-Mu, baik bangsa kami, baik gereja-Mu, masyarakat sekitar kami. Kiranya Tuhan pedulikan, supaya kami merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah masyarakat kami, berkatilah seluruh pimpinan gereja kami, berkatilah seluruh orang-orang yang berperang untuk mencegah COVID-19 ini. Demikian juga Engkau hiburkan orang-orang yang berkabung karena banyak yang meninggal. Demikian juga ya Tuhan, Engkau kuatkan anak-anak-Mu yang lagi dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima curahan berkat Tuhan dalam hidup kami senantiasa, terutama dalam masa-masa sulit ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga.
Dengarlah seruan dan doa kami ini yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.